Baik, lanjut soal nomor 12. Jika latihan baris berbaris, mula melayar berjalan ke arah timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke utara. Titik awal Dika adalah 1,1. Koordinat Dika sekarang adalah arah mata angin. Diingat, ke atas itu utara, ke bawah selatan, ke kanan timur, ke kiri barat. Sekarang misalkan titik awal Dika di sini 1,1. 4 langkah ke timur, berarti ke kanan 4 langkah. Dilanjutkan 3 langkah ke utara, berarti ke atas 3 langkah. Ini adalah posisi Dika sekarang. Koordinatnya adalah cara menentukannya. Kita mulai dari X awal Dika. X sekarang berarti X awal 1 ditambah dengan langkah ke timurnya ini 4 langkah. Ke timur berarti positif, ke kanan berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian Y sekarang berarti X awal, Y awal 1 ditambah arah ke atasnya ini 3, berarti 1 ditambah 3, 4. Maka koordinatnya adalah C. Soal ke-13. Kuadran 4. Titik di kuadran 4 itu adalah X-nya positif, Y-nya negatif. X di depan, Y belakang. Dilihat saja jawaban ini, yang di depan positif, belakang negatif adalah B dan D. Maka jawaban A dan C salah. Sekarang kita cek satu-satu. Berjarak 8 dari sumbu Y, itu artinya adalah nilai Y. Berjarak 8 satuan dari sumbu X, berarti Y-nya adalah 8. Ingat di kuadran 4 Y bernilai negatif, maka Y adalah negatif 8. Sudah otomatis ketemu jawabannya B. Dicek saja. Berjarak 3 satuan dari sumbu Y, berarti nilai X-nya ketemu 3. Kuadran 4 X-nya positif, berarti positif 3. Pas. Maka jawabannya adalah B. Soal ke-14. Koordinat titik Q 2,6, P min 3,1. Tentukan koordinat titik Q terhadap titik P. Q 2,6 berarti X-nya 2, Y-nya 6. P min 31 berarti X-nya min 3, Y-nya 1. Koordinat titik Q terhadap P berarti Q dikurangi P, atau sebaliknya, kalau koordinat titik P terhadap Q maka ya P dikurangi Q. Oke, kita lanjutkan. Koordinat Q dikurangi koordinat P, berarti X Q dikurangi X-nya P, kemudian Y-nya Q dikurangi Y-nya P. Nilai X-nya dulu 2 dikurangi negatif 3, negatif negatif positif, berarti 2 tambah 3 5. Kemudian nilai Y 6 dikurangi 1, 6 kurangi 1 5. Maka koordinat Q terhadap P adalah 5,5. Maaf, yang A, bukan yang B, tapi yang A. Soal 15. Trapesium sama kaki. Koordinat titik K, L, dan N adalah ini. Kita tentukan koordinat titik N. Sama kaki, berarti kakinya ini sama. K, L, M, N. Kita tentukan koordinatnya itu berapa. Perhatikan pada K dan L ada angka yang sama, yaitu 0. Maka untuk garis yang mendatar ini, posisi nilai Z adalah sama. Maka ini berlaku juga untuk garis N, M. Ini juga mendatar sejajar. Maka nanti bilangan yang belakang 5 itu pasti sama dengan yang belakang sini. Otomatis
5. Maka jawabannya B atau D. A dan C salah. Oke, sudah ketemu jawaban D. Sekarang kita cari jawaban X. Kita buat garis lurus ke bawah. Karena sama kaki, maka jaraknya di sini nanti adalah sama. Sekarang kita cari jaraknya yang di sini. X di sini itu adalah negatif 2, sedangkan X di sini itu adalah 0. Maka jarak dari negatif 2 ke 0 ya tinggal dikurangi saja. 0 dikurangi negatif 2. Negatif berarti positif. 0 tambah 2, 2. Berarti jaraknya adalah 2. Jarak di sini 2, maka jarak di sini pun juga 2. Nah, sekarang kita tentukan titiknya di sini. Di sini itu angka berapa? Semula 6, jaraknya 2. Berarti di sini tinggal mengurangi saja. 6 kurangi 2 jaraknya, berarti 4. Maka koordinat titik M adalah 4,5. Jawabannya B. Soal 16 masih sama, 3 titik P, Q, R kita gambarkan di koordinat kartesius. Pertama, P min 2, min 4, X nya min 2, Y nya min 4, min 2 berada di sini, kemudian min 4 di sini, maka titiknya di sini. Kemudian Q 1,0, 0 berarti tidak bergerak. Ini 1,0. Demikian juga untuk R. Untuk menentukan bangun apanya, kita tinggal menghubungkan garisnya. Nah, jelas otomatis ini adalah segitiga. Kemungkinannya kalau nggak sama sisi sama kaki, siku-siku salah, sembarang salah. Dilihat dari gambarnya sudah jelas ini adalah segitiga sama kaki, tapi tidak saja. Kita buat garis ke atas di sini. Ini pada S. Jarak R ke S dihitung saja 1, 2, 3. S ke Q 1, 2, 3. Ternyata sama. Panjang ini dan panjang ini itu adalah lebih panjangnya. Berarti bukan sama sisi, maka otomatis sama kaki. Maka jawabannya C. Soal 17. K melalui min 35, 0,5, sedangkan M min 33, min 1,3. Kita buat di koordinat kartesius. Garis K ini melalui min 3,5 dan 0,5. Y nya ini sama, yaitu 5 semua. Berarti jarak terhadap sumbu X nya juga sama, yaitu berjarak 5. Karena berjarak dengan sumbu X sama, maka garis K itu nanti sejajar dengan sumbu X. Dilihat saja nanti. Nah, Y kan juga sama, 3 sama, berarti berjarak 3 satuan dari sumbu X. Sehingga garis K dan M sama-sama sejajar dengan sumbu X karena jaraknya sama. Itu soal nomor 17. Sekarang lanjut soal nomor 18 tentang relasi himpunan. Himpunan P 1, 2, 3, 5, kemudian Q 2, 3, 4, 6, 8, 10. Himpunan pasangan berurutannya adalah 1 berpasangan dengan 2, 2 dengan 4, dan seterusnya. Relasi himpunan P ke himpunan Q adalah, lihat, 1 ke 2.
1 itu ternyata setengah dari 2. Kalau dari sini 1 kurang dari 2 benar, tetapi dari sini 1 itu harusnya tidak hanya kedua saja, berarti 1 juga bisa ketiga, keempat, 6 dan seterusnya sampai 10 karena kurang dari. Maka kalau hanya 1 dan 2, maka untuk kurang dari tidak tepat, berarti salah. Dicek untuk yang C, 2 kali dari, benar gak? 1 itu 2 kalinya dari 2, benar atau salah? Salah. Jadi jawaban A dan C salah. Dicek yang D, kuadrat dari angka 1 itu kuadrat dari 2, benar salah? 2 kuadrat itu berapa? 4. Kalau 1 berarti salah. Nah, A, C, D salah, berarti jawabannya adalah B. Tinggal dicek saja. 2 ke 4, ternyata 2 setengahnya dari 4, betul. 3 ke 6, 3 itu setengahnya dari 6, betul. 5 ke 10, 5 setengahnya dari 10, betul. Maka jawabannya adalah B, setengah dari, bukan kurang dari. 19. Ada 4 anak, Thohir, Erik, Taufik, Zainul. Kesukaannya masing-masing seperti ini. Sekarang kita buat diagram panahnya. Daerah asalnya adalah anak, Thohir, Erik, Taufik, Zainul. Daerah kawan itu adalah kesukaan, belajar kelompok, menulis cerpen, komputer, renang. Sekarang kita cek satu-satu dari Thohir. Thohir itu belajar kelompok dan menulis cerpen, maka panahnya Thohir. Nah, ini panahnya Thohir. Kemudian Erik itu bermain komputer dan renang, maka relasinya Erik adalah ke komputer dan ke renang. Kemudian Taufik, cerpen dan renang. Terakhir Zainul, hanya renang saja. Itu diagram panah dari anak dan kesukaan. Sekarang pertanyaannya adalah anak yang suka menulis tetapi tidak suka belajar. Kita cek yang suka menulis cerpen. Lihat pada cerpen ini. Cerpen ini yang suka menulis cerpen itu adalah Thohir dan Taufik. Kemudian yang kedua, tidak suka belajar. Yang tidak suka belajar kelompok. Pada belajar kelompok ini, yang tidak suka belajar kelompok ada Erik, Taufik, Zainul. Ini harusnya ada Erik, Taufik, Zainul. Nah dari dua ini yang sama nanti apa? Ternyata Taufik. Berarti yang suka menulis cerpen dan tidak suka belajar kelompok adalah Taufik. Jawabannya C. Soal 20. Menentukan relasi dari diagram panah ini. Kita cek. 1 ke 3. Kalau kurang dari 1 kurang dari 3, betul. Tetapi ingat, panahnya itu seharusnya 1 juga ke 2. Soalnya 1 juga kurang dari 2, 1 juga kurang dari 4, 1 juga kurang dari 5 dan seterusnya. Berarti untuk relasi kurang dari adalah salah. Oke, nih karena 1 juga kurang dari 2, 4, 5 dan 6. Kemudian kalau faktor dari faktor 1 faktor dari 3, betul. Tetapi harusnya 1 itu juga faktor dari 2, 1 itu juga faktor dari 4 dan seterusnya. Berarti untuk relasi faktor dari salah. Alasannya karena 1 itu juga faktor dari 2, 4, 5 dan 6. Kemudian kalau C setengah dari, betulkah 1 itu setengah dari 3? Salah. 1 bukan setengah dari 3. Kalau setengah dari harusnya 1 ke 2. Oke, A, B, C salah, berarti jawabannya adalah D.
2 kurangnya dari, cek saja, 1 itu 2 kurangnya dari 3 semua. Oke, soal 21. Himpunan pasangan berurutan. Yang di depan itu adalah X, yang di belakang adalah Y. X pada sumbu X, Y pada sumbu Y. Diagram kartesiusnya itu. Sekarang kita mulai dari yang pertama ini. Titik ini itu tarik ke bawah, lurus pada angka berapa? Angka 1. Berarti yang di depan nanti angka 1, yang di belakang angka 3. 1,3. Berarti jawaban A otomatis salah. Ini 1,3. Sekarang yang kedua, dicek sini. Tarik ke bawah pada angka 2 ke samping angka 1. Berarti 2,1. B salah. Tinggal C karo D. Sekarang yang pertama ini. Ke bawah 3 ke samping 4, berarti 3,4. Berarti jawabannya adalah D. Soal 22. Menentukan grafik berikut itu yang bukan pemetaan. Syarat pemetaan itu adalah daerah asal harus habis berpasangan, pasangannya hanya 1. Kalau bentuknya grafik, itu cara ngeceknya buat garis yang tegak lurus sumbu X tapi sejajar Y. Dicari yang berpotongannya itu 1, itulah pemetaan. Berarti kalau ada titik potong lebih dari 1 berarti bukan pemetaan. Oke, daerah asalnya itu adalah sumbu X, daerah kawannya sumbu Y. Sumbu X itu yang ini. Kita buat garis memotong sumbu X dan grafik. Mulai dari A. Nah, ini hanya memotong 1 titik saja. Memotong grafik 1 titik, berarti ini pemetaan. Sekarang yang B, ternyata juga grafiknya itu. Ternyata kalau buat garis ini hanya memotong 1 titik saja, berarti yang B itu juga pemetaan. Kita cek yang C, ternyata juga hanya 1 titik potong, berarti jawabannya otomatis yang D. Dicek. Nah, ternyata ada 2 titik potong, berarti ini bukan pemetaan. Jawabannya D. 23. Diagram panah berikut mana yang pemetaan? Syaratnya tadi daerah asal habis berpasangan, pasangannya hanya 1. Yang dilihat daerah asal itu berarti yang depan. Dari gambarnya ini sudah pasti sudah terlihat. Kita lihat habis berpasangan A, B, D kemungkinan benar. C ini salah, soalnya ini tidak habis. Gambar A dan B. Ada anggota pasangan yang punya 2 anggota. Ini anggotanya ada 2. Atau pasangannya 2. Berarti ini bukan pemetaan. Gambar C, ada anggota yang tidak punya pasangan. Berarti ini juga bukan pemetaan. Otomatis jawabannya adalah D. Oke, lanjut soal 24. Himpunan berikut mana yang merupakan fungsi? Sekarang bentuknya adalah himpunan pasangan berurutan. Ingat yang di depan itu adalah X, berarti daerah asal. Yang di belakangnya adalah Y, berarti daerah kawan. Diperhatikan yang daerah asalnya. Syaratnya daerah asal itu bilangan depan, daerah kawan bilangannya belakang. Kita perhatikan yang bilangan di depan.
Syarat himpunan pasangan berurutan yang fungsi atau merupakan pemetaan adalah daerah asal tidak boleh kembar atau sama. Artinya berarti bilangan yang depan tidak boleh sama atau kembar. Sekarang kita cek satu-satu. Yang A, kenapa salah? Ternyata ada bilangan yang di depan itu sama. Berarti itu bukan fungsi. Sekarang yang B, maaf yang C. Yang C itu bukan pemetaan karena ada bilangan sama yang di depan. Ini depannya sama. Kemudian yang D juga salah. Ada bilangan depan yang sama yaitu 2. Maka otomatis jawabannya B. Yang di depan tidak sama semua. Yang diperhatikan hanya yang di depan. Jawabannya adalah B. Soal 25. Suatu fungsi didefinisikan dengan f x ke 5 dikurangi 2x. Artinya memetakan x ke 5 dikurangi 2x. Bayangan dari min 3 pada fungsi tersebut adalah fungsi f memetakan x ke 5 dikurangi 2x. Itu artinya bisa ditulis dalam bentuk notasi atau lambang fx sama dengan 5 dikurangi 2x. Kemudian bayangan dari min 3 itu artinya adalah f min 3. Min 3 nya adalah pengganti x. Maka x-nya itu silahkan diganti dengan min 3. Kita mulai dari rumusnya tadi, fx sama dengan 5 dikurangi 2x. Berarti f min 3, x-nya diganti dengan 3, min 3. Berarti x-nya diganti min 3. Negatif 2 kali negatif 3. Negatif kali negatif. Positif 2 kali 3, 6. Berarti 5 ditambah 6. 5 ditambah 6 adalah 11. Berarti bayangan min 3 adalah 11. C. Nah, itulah pembahasan soal penilaian tengah semester Gasal. Semoga untuk referensi atau pertimbangan untuk mengerjakan soal PTS minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.